Halo teman-teman, selamat malam. Kita ketemu lagi bersama saya, channel Halo Tutorial. Channel untuk teman-teman yang suka utak-atik kendaraan bermotor dan juga teman-teman yang ingin belajar mengenai ilmu kendaraan bermotor. Oke, untuk kesempatan malam hari ini saya akan memberikan sedikit pengalaman untuk sistem pengisian motor air-racking dan untuk pengapian motor air-racking juga nanti akan saya berikan untuk cara merubah arus AC ke DC nya supaya lampu depan tambah terang untuk ditambah pakai lampu daymaker. Oke, untuk selanjutnya kita kenali dulu untuk kabel dari spool. Untuk kabel spool dari bawah untuk motor air-racking itu ada warna hitam merah. Hitam leres merah itu untuk spool CDI. Ada kuning merah untuk spool lampu. Ada putih untuk spool pengisian. Putih leres hijau untuk flusher dan hitam untuk massa. Oke, untuk selanjutnya kita kenali kemana jalur-jalurnya. Untuk yang pertama kita kenali dulu untuk sistem pengapiannya. Untuk kabel hitam leres merah ini menuju ke CDI sebagai spool CDI nya. Selanjutnya untuk putih leres hijau sebagai kabel flusher ini masuk, jadi dari spool dari flusher masuk ke CDI. Selanjutnya untuk keluaran dari CDI nya ini ada warna oranye, itu masuk ke coil, dan hitam ini massa. Untuk hitam leres putih ini masuk ke kontak. Untuk kabel hitam leres putih ini masuk kontak, nanti posisi off ketemu sama kabel warna hitam karena ini untuk memutus arus pengapian supaya motor mati. Oke, untuk selanjutnya untuk sistem pengapian untuk sistem pengisiannya untuk motor air-racking kita kenali dulu untuk kabel kiproknya. Ini sebagai knob kiproknya. Untuk kabel pertama dari sebelah kiri depan ini ada warna hitam, ini sebagai massa. Untuk kanan depan warna putih, ini spool pengisian. Belakang merah sebelah kanan ini menuju ke aki. Untuk kuning leres merah ini untuk lampu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita pelajari untuk jalur-jalur kabelnya. Untuk yang pertama untuk massa warna hitam ini nanti keluar masuk ke kontak dan ke rangka, ini sebagai massa, nanti disebar ke sistem kelistrikannya dari lampu rating, lampu utama dan klakson dan lain-lainnya. Oke, untuk selanjutnya untuk warna putih ini, untuk warna putih langsung dari spool sebagai pengisian aki. Dari kabel putih dari spool masuk ke kiprok, nanti dirubah menjadi arus DC, keluar keluar kabel merah. Untuk kabel merahnya ini nanti di paralel masuk ke aki
di paralel naik ke kontak. Jadi kurang lebihnya gini nanti. Ini masuk kontak dari kiprok masuk aki, jadi ada pertigaan untuk pengisian kontak dari kiprok, keluaran kiprok ini. Oke, untuk selanjutnya untuk kabel kuning leres merahnya, ini untuk lampu ini juga di paralel dari spool masuk ke holder, dari holder nanti ke lampu utama. Jadi kurang lebihnya begini. Ini dari spool dari bawah masuk ke kiprok menuju ke holder. Oke teman-teman, kurang lebihnya begini. Ini ada pertigaan. Untuk selanjutnya, untuk cara merubah arus AC ke DC, untuk kabel warna kuning leres merah ini kita lepas. Nanti teman-teman menuju ke kabel bodi yang ada di dalam batok lampu. Nanti kita cari pertemuan antara kabel bodi sama holder. Pada pertemuan ada kabel warna kuning leres merah bertemu dengan warna coklat. Untuk warna coklatnya dilepas dan dihubungkan dengan keluaran dari kontak untuk arus DC-nya. Untuk kabel yang ada di kiprok warna kuning leres merahnya kita lepas dan kita isolasi aja. Oke teman-teman, jadi untuk kabel lampu dari spool kita lepas saja. Jadi untuk kiprok udah terlalu banyak beban, cukup untuk pengisiannya aja, karena untuk lampu depannya dirubah untuk lampu DC. Oke teman-teman, demikian tadi sedikit berbagi pengalaman dari saya dari sistem pengapian untuk motor ereking dan juga sistem pengisian untuk kabel-kabel kiprok dan untuk cara merubah arus AC ke DC untuk motor ereking. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.